Dari Vietnam hingga Hong Kong, ada beberapa desa di mana air adalah kehidupan. Peradaban kuno sebelum mereka telah berkembang di sekitar badan air, seperti sungai, danau, mata air, atau pantai laut. Menariknya, banyak dari komunitas kreatif ini ditempa dalam salah satu gaya hidup yang paling unik, hidup di atas air. Danau Inle, Myanmar. Setelah bertahun-tahun pemerintahan militer yang memicu boikot pariwisata, Myanmar telah membuka pintunya bagi para turis dan mengalami lonjakan pengunjung. Salah satunya adalah Danau Inle di Myanmar, dan mudah untuk mengetahui alasannya. Perbukitan hijau mengelilingi perairan yang berjarak sekitar 350 mil sebelah utara Yangon ini, dan merupakan rumah bagi banyak desa terapung yang memiliki rumah-rumah panggung dari kayu dan bambu, pasar yang penuh warna, dan bahkan kebun tomat terapung. Bagaimana penduduk desa mendayung perahu mereka, kaki mereka. Wuzhen, China, sebuah kota air dan bukan desa air. Wuzhen adalah kota bersejarah yang terletak di Tongxiang, di Provinsi Zhejiang, China. Pemukiman yang indah dengan sejarah lebih dari 1.300 tahun dan populasi 60.000 orang, memiliki rumah-rumah antik yang sebagian besar bangunannya dibangun pada masa dinasti Ming dan Qing. Anda dapat menemukan jembatan kuno, hotel warisan, bengkel dan pasar yang dibangun di atas jaringan kanal dan sungai dari Beijing-Hangzhou Grand Canal. Pulau-pulau terapung, Uros, Peru. Suku Uros tinggal di pulau-pulau terapung buatan yang terbuat dari alang-alang yang tumbuh di Danau Titicaca, Puno, Peru. Suku Uros menggunakan kumpulan biji totora kering untuk membuat perahu alang-alang dan membangun pulau-pulau itu sendiri, berada di ketinggian sekitar 380 meter di atas permukaan laut. Setiap pulau memiliki koleksi rumah alang-alang yang sederhana, dan pulau terbesar diantaranya bahkan memiliki menara pengawas. Pulau-pulau yang lebih besar dapat menampung sekitar 10 keluarga, sementara pulau-pulau yang lebih kecil dengan lebar sekitar 30 meter hanya dapat menampung 2 atau 3 keluarga. Ini pasti salah satu desa terapung yang paling unik. Teluk Halong, Vietnam. Pada tahun 1994 dan 2000, UNESCO mengakui Halong Bay yang terletak di Provinsi Quang Ninh di Vietnam sebagai situs warisan dunia, dengan mengutip banyak pulau batu kapur dan pulau-pulau kecil yang menjulang dari laut dengan berbagai ukuran dan bentuk, serta menyajikan alam yang indah dan alami sebagai salah satu fitur yang luar biasa. Namun, fitur unik lainnya adalah desa-desa terapungnya. Komunitas yang erat ini terdiri dari sekitar 400 rumah tangga yang tinggal di atas perahu dan rumah kayu terapung di zona inti Teluk Halong, puluhan kilometer dari daratan. Gan Phi, Benin, Afrika. Di desa nelayan Gan Phi, Benin, yang terletak di Afrika Barat, rumah-rumah panggung mengapung di tengah Danau Nakwe. Rumah bagi sekitar 20.000 penduduk, Gan Phi adalah desa air terbesar di Afrika. Menurut cerita rakyat, para pendiri desa melarikan diri ke daerah terpencil ini untuk menghindari para pejuang kerajaan yang brutal. Desa ini sekarang populer di kalangan wisatawan dan ditambahkan ke dalam daftar sementara warisan dunia UNESCO. Desa ini terletak beberapa mil jauhnya dari desa tepi danau Abomey Kalafi, di mana perahu tersedia untuk mengangkut pengunjung ke Gan Phi. Kampung Ayer, Brunei. Rumah bagi sekitar 40.000 penduduk sejak 1.300 tahun yang lalu, Kampung Ayer adalah salah satu desa air terbesar di dunia. Pemukiman ini terdiri dari 40 desa, dan semua bangunannya dibangun di atas panggung di atas sungai Brunei. Meskipun demikian, Kampung Ayer sama seperti kota pada umumnya, dengan sekolah, layanan darurat, saluran televisi satelit, dan bahkan Wi-Fi yang dapat diakses. Untuk melestarikan situs ini, pemerintah Brunei telah menyediakan fasilitas bagi Kampung Ayer, termasuk jembatan penyeberangan, dermaga beton, air ledeng, pasokan listrik, telepon, masjid, klinik, kantor polisi, dan bahkan pemadam kebakaran. Koh Phanyi, Thailand. Koh Phanyi adalah sebuah desa nelayan panggung yang terkenal karena dibangun oleh para nelayan Muslim pada akhir abad ke-18.
Sekarang, pemukiman ini menjadi rumah bagi sekitar 250 keluarga dan 1.500 penduduk desa. Terletak di sebuah pulau kecil di pantai barat Thailand, desa terapung ini memiliki jalan setapak yang berkelok-kelok, restoran, pasar, dan bahkan lapangan sepak bola terapung yang menarik wisatawan dari resor-resor di pulau terdekat, yaitu Pulau Phuket. Desa Terapung Tonle Sap, Kamboja. Tonle Sap adalah danau air tawar terbesar di Asia Tenggara. Danau ini membengkak dan menyusut secara dramatis seiring musim. Terdapat lebih dari 170 desa terapung yang terdiri dari rumah panggung dan rumah terapung yang ditopang oleh drum-drum gas kosong. Seperti halnya desa-desa di daratan, desa-desa terapung ini dilengkapi dengan toko kelontong, sekolah, tempat pangkas rambut, dan kuil-kuil. Danau ini merupakan rumah bagi banyak etnis Vietnam yang bermigrasi ke Kamboja selama abad ke-20. Sebagian besar penduduk desa masih menjadi nelayan. Tai O, Hong Kong. Tai O adalah rumah bersejarah bagi masyarakat perahu tangka yang kehidupannya adalah tentang laut. Para nelayan ini telah membangun rumah panggung di atas dataran pasang surut Pulau Lantau selama beberapa generasi. Bangunan-bangunan yang tidak biasa ini saling terhubung, membentuk komunitas yang erat. Sampan-sampan melintasi jalur air berwarna hijau tua dan para penduduk lanjut usia masih menjemur hasil laut di atas tikar jerami tradisional dan membuat terasi yang terkenal di dunia. Pengunjung lokal dan internasional berjalan menyusuri gang-gang kecil di mana toko-toko kecil menjual hasil bumi setempat seperti ikan kering, cumi-cumi kering, terasi, dan saus XO. Dunia yang mempesona ini terkenal sebagai surga bagi para fotografer. Desa-desa terapung yang cerdik ini telah mewariskan tradisi mereka selama beberapa generasi. Hebatnya, banyak dari penduduk desa ini yang hampir tidak pernah menginjakkan kaki di atas tanah yang kokoh. Di era modern ini, klip, video, dan foto yang diposting di seluruh media sosial sebagian besar adalah pemandangan yang indah atau arsitektur yang sangat modern. Namun, jangan sampai kita lupa bahwa yang lama dan kuno sama menawannya karena di sanalah peradaban berada.